Kalau yang tadi itu siapa video klipnya? Udah tahu kan? Tapi jadul gitu ya. Club Project. Ya. Tepuk tangan untuk Katon, Lilo, dan Adi. Ngeliat video klip yang tadi gimana rasanya? Jadul banget ya? Hah? Halo. Kayaknya keren banget sih. Udah berapa puluh tahun yang nggak tahu tuh. Rambutnya panjang banget ya Mas Adi. Oke, kalau lagu yang tadi itu dibuat tahun berapa, masih inget? 9 berapa lo? Lilo yang paling tahu tuh tanggal. Hitung-hitungan Lilo. Itu kan? 91. Wow. Pernah kebayang nggak lagi kecil kan suka musik ya? Itu masih kecil. Itu sekarang udah besar. Kebayang nggak lagi kecil bakal bikin video klip seperti itu? Waktu kecil banget maksudnya. Kecil banget. Kebayang? SMP, SMA gitu. Kebayang? Kalau saya kebayang. Memang udah cita-cita, emang udah suka? Saya udah kepingin dari dulu. Oh, ya? Dari SMP. Baru ketahuan ya? Baru tahu. Makanya baca website gue dong. Oh gitu, oke. Mas Adi suka? Kecil ya? Iya. Suka juga musik dari kecil ya? Wah kecil iyalah. Apa? Diajar oleh siapa? Belajar dari siapa? Sukanya gimana? Belajar dari SD aku udah belajar piano. Terus dari guru. Jadi Les memang maksudnya. les gitu ya? Nggak ada yang otodidak? Mas Lilo otodidak atau tidak? Itu artinya apa? Belajar sendiri gitu, wah. Balik ngetes ya, gitu. Belajar sendiri aku. Belajar sendiri ya. Waktu usia-usia SMA, Iya remaja lah. proses ketemunya gimana? Ketemu main band SMA, dari SMA gitu. Kita keliling udah main band. Mainin lagu Genesis apa gue? Wih, Duran-duran. Keren dong. Keren. berdua ketemu. Iya. Terus kalau Katon dengan Saya band SMA aja biasa. dari situ kemudian Ketemunya langsung pas semudah emang- itu langsung bikin enggak kan? Ketemunya pasti? kita niat emang punya project. Makanya disebut Club Project. Jadi saya kebetulan udah punya beberapa lagu. Saya propose ke Lilo, Lilo propose ke Adi. Lilo kebetulan teman main ya lo ya, di kawasan Tebet. Terus Lilo kenalin saya ke Adi. Dari situ kita bahas gimana lagu-lagu ini mau dikerjakan. Terus Adi bilang kayaknya kita buat grup band aja. Dan grup band itu kayaknya asik kalau nggak ada beban. Buat grup band itu ngikutin hati, ngikutin senengnya, nggak usah bicara 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Makanya disebutnya project. Katon, Lilo, Adi, dan Ari saat itu. Kala project. Katon pernah punya cita-cita pengen jadi diplomat ya? Ya dari SD. Ya. Gara-garanya tetangga? Tetangga. Betul. Kok tahu sih? Ya iyalah. Iya. Baca website. Gue rasa Baca- apa baca website. Baca website. Tapi terus akhirnya pilih jadi pramugara. Ya. Kenapa? Mentok nggak ada yang kuliahin kan. Kalau jadi diplomat mesti kuliah dulu. Kebetulan orang tua udah nggak ada dana lagi buat saya anak ketiga. Akhirnya saya berangkat daftar dan ternyata saya bersyukur saya diterima di situ. Paling nggak ada Terbaik lagi. penyaluran yang bagus. Saya berangkat juga jadi diplomat dalam arti duta bangsa, berangkat melihat dunia dan Yang penting ada keliling dunia ya gitu ya. gitu. Lilo pernah punya cita-cita sesuatu gitu? Nggak punya cita-cita dari dulu mbak. Apatis Flow sekali aja. orangnya. Iya. Flow aja. Ketemu Kla ya barangkali ini yang terbaik ya udah jalan aja. Sempet cita-cita jadi Spider-Man? Saya Nggak ada Superman. juga ya? Wah di celana dalamnya nggak punya. Mau nongol-nongolin. Ini cocoknya daripada jadi pemusik pelawak ya. Adi sering nyoba dia. Seseorang yang ingin menyapa mungkin ya, yang tahu banyak tentang Club Project. Dan Ini mana pasti passwordnya? orang tuanya Adi kecewa. Orang tua siapa? Orang tuanya Adi pasti kecewa. Mantap. Kecewa karena Adi udah masuk di Universitas Indonesia, Anak nakal kok dia. Fakultas Hukum, terus berhenti malah mau jadi pemain band. Tuh. Kenapa kok milih jadi pemain band? Ini pertanyaan mewakili orang tuanya Adi. Coba tolong jawab. Dijawab katanya. Saya dihasut. Sama Katon Oleh? sama Lilo. Kalau gitu orang tuanya salahkan berdua ini gitu ya. Iya, Gara-gara Lilo. Gara-gara Lilo juga.
Nyonya penontonnya ada di sini. Gua ada tebak, ini masih Ari Burhani. Suaranya ini. Tapi ya Mbak ya, ini gak surprise ya. Karena udah Suaranya saya pasti kenal, gitu ya. Kursinya ada 4. Saya udah tahu itu. Wah. Tapi tadi kenapa pertanyaannya ke situ? Emang orang tuanya pernah menyatakan kecewa segala macam? Itu udah masuk di UI Fakultas Hukum minta berhenti karena katanya ngeband, habis itu masuk lagi di Trisakti. Kan bayarnya mahal, berhenti lagi. Ya kan? Ketahuan duitnya bikin demo juga tuh tadi. Ya. Tapi setelah ngeliat mereka pada mapan, sepertinya pilihan mereka benar sekarang. Iya. Yang terakhir itu yang mantap ya. Nah ini harus diperkenalkan. Jadi Club Project itu Katon, Lilo, Adi, dan Ari. Ya Ari itu yang di ujung sana itu. Rambutnya udah berubah sekarang ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Apa kabar Pak DJ? Oke. DJ on the house. Waktu tersisa, kau dan aku jadi satu. Arungi laut biru, kau dan aku jadi satu. Bersama kita campur impian. Mau tahu lagu pertama ini langsung diambil oleh salah satu perusahaan record atau sempat muter-muter yang mau cerita siapa? Lilo. Ya, Yang paling tua, ya. Lilo. Apa tadi pertanyaannya? Begitu nawarkan demo ada yang langsung ambil gitu atau sempat beberapa tempat ditolak, ambil lagi gitu. Waktu itu kita sebelum itu udah langsung kan waktu kita sepakat untuk ngeband. Nah ngeband tuh gimana caranya? Waktu itu zamannya festival, tapi kita nggak ambil ke sana karena kita bukan yang terbiasa main live. Ya udah kita ini aja langsung buat demo aja. Buat demo 4 lagu, 5 lagu itu pakai uangnya Katon tuh waktu itu. Belum balik ya. Enggak, udah balik kok, udah balik. Mas Ari ikut Sekitar nggak? situlah. Ikut. Ikut dong. Dia nganterin, dia yang punya mobil loh. Ari paling kaya aja. Paling kaya lagi sama ini berdua. Lainnya nebeng. Kemana aja Mas Ari? Masih ingat nggak masa-masa itu? Masa-masa itu nawarin demo. Nawarin demo yang saya ingat ada satu orang operator di Tamam Studio, Mas Edi Gombing ya. Beliau yang menawarkan diri untuk membawa demo kita ke tim record. Itu yang saya ingat itu. Dan kebetulan memang Mas Edi Gombing kenal dekat dengan Pak Ian sekarang di Sony Music ya. Dan akhirnya memang deal itu yang kita bisa dapat. Sama dia. Lagu tentang kita itu yang pertama kali langsung hits dan nge-grab hati masyarakat ya? Ya, ini ciptaan Katon dan Lilo. Dan itu nggak ada di demo. Nggak ada di demo justru. Supaya inget nih, yang mana nih video klipnya ya tentang kita. Kita lihat. Mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Club Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta. Karya Katon dan Lilo. Jadul banget gitu ya. Masih ingat siapa yang buat? DJ Nawi. TVRI. Oke. Sempat ketemu, ingin mengucapkan apa ke Pak DJ Nawi? Kita senang banget, kita terima kasih banget karena kebetulan beliau orang yang agak stres kalau ketemu kita. Selalu penuh dengan ide-ide. Sekarang bakal stres dong kalau begitu? Karena Pak DJ Nawi sudah ada di sini.
Apa kabar Pak DJ? Oke. DJ on the house. Jadi dalam hidup cuma 2 DJ yang saya kenal, DJ Nawi dan DJ Titi. Oh, Titi DJ itu. Silakan Pak, silakan. Saya ingat banget. Jadi kita waktu itu nekat Ya. bilang bahwa punya konsep. Di depannya ada ilustrasi, dibuat macam-macam dulu. Oh, itu ya udah kan? musim belum yang kayak gitu? Nggak ada. Belum ada. Kita beraniin diri waktu itu. Padahal kita Makanya bilangnya anak bawang. Tapi itu kita respect banget. Apa yang kita sampaikan bisa Dibantu diterima, sama dibantu, dan tadilah jadi itu. sampai awal sekarang. karirnya. Luar biasa Pak DJ. Thank you Pak. Sekedar nambahin Mbak Indi, zaman dulu kita nambah 20 detik setengah menit, itu mestinya bayarnya mahal sekali mestinya. Kita Pak tambahin Pak setengah menit, kita mau tambahin setengah menit. Ya udah. Dan kita syuting, kita buat dulu ilustrasi. Ilustrasi di depan ada Jadi ilustrasinya. musiknya dulu dan ininya dulu, soundnya dulu. Jadi disama-samain tuh, itu apa? Tutup pintunya. Tutupin pintunya. Nggak pas, ulang lagi. Berapa hari bikin itu? Satu klip itu berapa hari Pak DJ masih ingat? Syutingnya. Setelah itu malam Pak ya, sampai malam. Waktu itu kita, waktu itu kita lama ya, lama karena waktu itu kan apa namanya satu kamera, jadi kamera? kita ambil itu, satu kamera. Jadi kita ambil itu satu kalimat lagu, cut, pindah lagi, satu kalimat lagu, cut. Itu yang bikin lama. Karena anak-anak kelas tuh impiannya udah nonton Betamax yang MTV video semua Acaranya ke gitu. MTV. Jadi Pak kalau Selecta Pop kita buat kayak MTV bisa nggak gitu. Tapi luar biasa Pak DJ Nawi. Yeah. Terus terang aja, Kla ini paling termasuk grup yang paling saya anggap serius, terlalu serius malah, kurang Waktu itu santai kan gitu ya. belum Ya, ini Pak. serius banget gitu ya. Ini anak band apa anak kantoran sih serius. Serius Pak. Iya. Karena dunia musik pop Pak. Iya. Terus. Tadi ya bersembunyi di balik keseriusan itu ya. Artinya apa aja serius. Jadi enak menghandle-nya itu mereka enak gitu. Dan saya suka lagunya, ya. Malah pertama saya dengar ini lagu ya dulu grup band kan banyak ya, Favorit, Usman Bersaudara, Kusplas dan sebagainya. Saya dengar Kla diberikan produser kami, ini lagunya Kla. Saya dengar ini aneh juga nih, pop bukan, klasik bukan, ini apa gitu ya. Saya pikir oh ini balad mungkin ya, ballad. Tapi saya suka, syairnya saya suka. Mereka Kla ini banyak menceritakan tentang kehidupan, tentang cinta, yang begitu ya saya suka. Saya pikir ini luar biasa. Kla Project mendapat kesempatan untuk mengeksplor, didukung oleh Pak DJ Nawi. Masih banyak cerita tentang Kla Project. Kami kembali saat lagi. Ruang batinku hampa rindukan pagi, aku tak bisa pindah. Nikmati bersama suasana Jogja. Oh, pindah ke lain hati. Oh. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu. Nikmati bersama suasana
Jogja. Oh, di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di dalam teruk katamu. Kini kau telah tiada, tak Tak kembali, kota menghadirkan senyummu senyummu yang menabadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi, Mulai sepi, tak terobati. Musisi jalanan mulai beraksi. Merintih sendiri di dalam deru. Walau kini kau telah tiada, tak kembali, namun kota menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi, tanpa terobati. Tak kembali, namun kota menghadirkan senyummu yang menabadi. Oh, izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi, tanpa terobati. Walau kini kau telah tiada, tak kembali, namun kota menghadirkan senyummu, senyummu abadi. Mas Ari, lagu Jogja tadi dapat berapa award? Itu kita dapat award dari BSF ya, tahun 91 91. untuk 3 kategori. Apa? Pertama? Pendatang, Kita sambil jalan? ya, untuk kategori aransemen terbaik, kemudian untuk pendatang baru nggak salah ya, lupa ya. Dia yang harusnya hafal ya. Mas Ari sebelah sana. Satu Iya. lagi? Satu lagi untuk kategori apa nih ya? Keturunan baik-baik gitu. Itu gue ikut. Iya. Tapi yang jelas tiga. Yang jelas 3 award Tiga, gitu iya, ya. tiga. Wow. Iya. Mu di Jogja itu siapa sih? Mu di situ? Itu bukan tentang lagu pacar-pacaran ya? Atau memang ada lagu pacar-pacaran juga? Saya men-twist sedikit, kesannya kayak romantis. Sebenarnya itu memori saya waktu kecil.
Jadi bapak saya selalu membawa kami sekeluarga naik mobil pergi pulang ke Jogja untuk nengok eyang saya. Itu waktu eyang sebelum meninggal. Jadi begitu eyang udah meninggal, kita jarang ke Jogja. Dan pemikiran saya waktu kecil itulah yang saya bawa ke syair itu. Mu itu ya eyang saya. Mu itu adalah Ya, eyang eyang. saya. Wow, itu tuh ternyata. Kemudian Mas Ari memilih untuk keluar ya. Iya. Tahun 92? 95. 95? Iya. 93 93. Ari. 93 ya? Iya. 95 Nah, ada manajer. 95 Ari manajer. jadi manajer lebih pusing atau enggak? Pusing mah dari dulu ya. Iya. Lebih ini sih, lebih ngerasa bahwa posisinya memang sudah enak, bahwa teman-teman juga merasa perlu ada yang mengatur, dan saya padahal saya itu paling muda di kelas. Tapi ini yang paling lebih tua minta diatur sama saya. Jadi saya juga agak sungkan kadang-kadang kan, udah pada tua tapi susah diatur gitu. Pusing. Beda 2 bulan. Pernah mencipta lagu, itu kan orang biasanya mencipta lagu kan mut-mutan gitu ya. Iya. Kalau ini enggak, pokoknya harus ada lagu sekian hari, 2 gitu. Oh iya, kalau dulu kita alasannya kenapa nggak dapat lagu bagus, belum mood. Sebetulnya itu nggak boleh gitu ya. Kita harus bisa menciptakan mood untuk membuat sebuah karya. Kalau saya terus terang ini mereka guru-guru saya. Dulu waktu album pertama saya nggak bisa ngarang lagu. Tapi pada saat kelas sudah ada 10 lagu, kemudian mereka menarik 2 lagu menjadi 8 lagu. 2 kafli dikosongkan hanya untuk memberi kesempatan kepada saya. Jadi saya merasa bahwa mereka betul-betul memberi kesempatan. Gitu. Saya malah lupa dan bagus sekali. Kalau hal-hal yang baik tentang diri kita lupa nih. Lagu baru ya, lagu Ari ya. Wah, saya nggak tahu. Kami kembali saat lagi. Marilah dendam riang turuti ketukan lagu yang menyenangkan. Janganlah sampai terbawa emosi, biarkan menari langkah kaki. Marilah dendam Siapa dulu? Siapa dulu? Lihat dulu. Janganlah sampai tertahan emosi, biarkan menari. Tahun 2001 Lilo keluar ya. Ada tisu gak? Agak flu dikit. Kenapa sih? Kenapa? Pasti jawabannya perbedaan visi ya. Iya pasti. Tapi apa gitu? Perbedaan istri? Ya pastilah kita. Mumpung nggak ada bini gue. Ya kita ada satu masa yang ini mau kesini, ini mau kesini, mau kesini. Ya nggak ketemu, ya mau diapain? Tapi ya udah tercatat sejarah ya. Ya udah jalanin aja. Tapi kan sekarang gabung lagi, bener gak? Betul. 2008. 2008. Ya. Ada penelpon lagi. Penelpon? Iya, halo. Cuekin aja nggak apa-apa. Cuekin aja. Kita ngobrol aja. Itu nggak penting. Ya itu nggak penting. Oke. Ada mau Oh situ dia. ngajak siapa gitu di sini, mau ngobrol dengan siapa, silakan. Saya lapar pengen ke warmo. Nah ini anak tebel. Udah deh. Siapa? Dari warna ke warmo. Dari mana ke mana? Dari warna ke warmo. Dari warna ke warmo. Wah ini orang lu nih deh. Oke. Orang dalam nih. Orangnya datang nggak?
Siapa dulu? Siapa Ya dulu? gue lihat dulu. Istri saya dadak tidak ada, tapi kayaknya bukan suara dia sih. Dari situ pegang mic. Pegang mic. Terus Kia Budi ya. Nah, Ini Andrew. Andrew. Iya. Udah nengok-nengok ke Kayak pintu ya, udah nengok-nengok ke pintu. Mas Andrew, ya. Udah ketebak tuh. nggak bisa datang ya, sayang banget ya. Tapi Maaf banget. tapi waktu itu ada sebuah sejarah ya. Mas Andrew, ada satu hal yang membuat Mas Andrew merasa harus menyatukan lagi grup favorit Mas Andrew saat itu. Gimana sih ceritanya? Yang pertama karena saya fans mereka ya. Pertama fans. Oh gitu ya. Fans Oke. mereka. Kemudian saya ingat di Januari 2008 ada teman saya satu orang yang ngajak saya ke Warna. Saya pertama nggak tahu nih Warna ini apa. Tapi ternyata itu studionya Adi dan ketemu Adi sama Katon. Saya kaget juga, wah ini ada dua orang yang saya kagumi ini duduk sini nih. Yang mana? Ya dua orang itu Katon sama Adi. Karena rambutnya gondrong sih sebenarnya. Oke, terus? Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, wah ternyata asik juga ngobrol sama mereka berdua ini. Terus saya berpikirkan, kenapa sih cuma berdua aja? Kenapa tidak bertiga lagi? Sempatlah ngomong waktu itu. Kemudian nggak lama dari situ, mungkin jarak nggak lebih dari sebulan deh. Saya ketemu juga sama brother Lilo ini kan. Dan setelah ngobrol semua, kesimpulan saya waktu itu sih mereka ini sebenarnya benci tapi rindu bertiga ini. Wah, kayak lagu siapa gitu ya, Benci Tapi Rindu. Mas Andrew terima kasih ya sudah berbagi cerita. Oke, thank you Andrew. Oke, tadi sudah disebut Clark Corp dan kemudian mempopulerkan anak-anak baru, anak-anak muda, ya? Ya. Apa aja Clark Corp itu? Jadi Johan gini, Wijaya. waktu kita bertiga bersama lagi memulai, tadi Lilo udah bicara tentang Someday, itu 2008 ya, akhir ya. 2008 akhir. Itu memang kita juga nggak tahu kebersamaan kita nih chemistry masih ada atau enggak. 7 tahun nggak bersama itu kan masing-masing kan yang nggak tahu, mungkin aja berubah atau segala macam ya. Jadi begitu kita bersama dengan lagu Someday, kayaknya seru nih melangkah lebih jauh. Melangkah lebih jauh, ketemu partner teman lagi. Ada namanya Pak Bambang, ada Johan. Kita berlima akhirnya ngobrol lebih serius lagi tentang kebersamaan ini. Jadi terpikirlah kita untuk lebih serius. Nah kalau lebih serius apa? Ya udah kita buat PT lah. Nah namanya Clark Corp. Ya udah kita Clark Corp itu satu ya tentu sebagai label. 2 sebagai manajemen artis, habis itu juga sebagai promotor. Tapi yang paling seru, Kla-nya sendiri, kita sendiri nih, baru kali itu bertiga itu berkomitmen menjadi perusahaan. Karena selama kita 20 tahun ya, kita cuman ngeband aja, kebersamaan kita ya cuman manajemen, PT manajemen tapi. PT, ya kita nggak pernah ada yang seperti itu. Jadi baru kali ini kita benar-benar, ayo share, kita melangkah lebih serius lagi dengan membentuk ke notaris segala macam jadi PT. Saya ingin mengundang 2 orang yang berada di bawah manajemen Clark Corp, Doni Rolando dan Ava, silakan. Yeay. Don, Iya. berada di bawah manajemen Clark Corp. Bangga, senang, ada harapan apa gitu Doni bisa cerita? Semua itu campur aduk jadi satu. Yang pasti bangga, seneng. Kenapa? Karena saya bisa menjadi bagian dari legenda hidup yang ada di Indonesia, yaitu Club Project. Dan saya dari SD ya, SD itu udah Kayak jauh banget ya SD gitu. udah ngefans sama mereka. Mau tanya ke Ava, gimana? Saya Papa. Iya sih rambutnya panjangan sebelah sono gitu. Gimana Clark Corp, Katon, Adi gitu ya, Lilo membina Ava? Membinanya ya dalam hal kita sebenarnya dipegang oleh Clark Corps itu. Clark Corps itu berperan penuh dalam membimbing kita kayak apa ya, pengembangan karakter kita, pengembangan diri kita gitu. Terus sebenarnya saya
Violet, bukan saya. Violet itu ada di bawah bimbingannya Mas Katon Bagaskara. Kita juga udah melakukan sebuah workshop juga. Aplaus untuk Kla Corp. Kami kembali saat lagi. Bagiku semula cinta hanya kata senyuman dan setia. Terhempas bintang sikapmu, terburuku di sini, diperlukan bimbang jawabku, membeku dan sarang tak terkira. Di sini juga hadir Klanis. Saya mau tepuk tangan untuk Klanis. Dari kota Bandung, ada Bandung? Jogja? Surabaya ada nggak? Nggak ada. Jakarta. Woi. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Klanis, salah satu perwakilan dari Klanis. Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Nanti aja pas bubaran ya. Oke, sebelum saya ngobrol ini ada cuplikan berikut ini ya, kita lihat tayangan ini. telah lama tak bersua dan sekarang kau di depan mata tak berubah sikap tutur kata. Jangan mimpi siang hari, satu hal itu pasti, oh, kalau memang takdir ada, cinta takkan kemana. Kulihat kau terpana, hampir tak dapat bicara, hilangnya lituk menyapa. Ini yang buat siapa sih? Ada di sini nggak? Ini buatan Klanis kan? Udah pada lihat semua? Udah pada lihat. Ada di sini nggak yang buat? Nggak ada dia. Ucup Nggak ada. Ucup nggak ada. Di Surabaya kayaknya. Ucup dari Surabaya ya? Surabaya. Gimana kalau dia berada di Jakarta? Pasti ada. Eh, Ucup. Narsis. Thank you, brother. Thank you. Kasih. Ini Ucup narsis. Tapi Ucup narsis dikenalnya ya? dengan Ucup sialan juga dia. Silakan, Ucup. Ini bawa apa? Ini VCD kompilasi dari lip sync buatan saya. Yang di depan ini cover siapa? Katon bukan? Ini bukan covernya Mas Katon, ini cover saya pakai wig. Tapi mirip. Mirip nggak? Mirip sama loh Mas dari Katon? pinggir. Mirip ya? Beneran mirip banget. Iya. Bisa ada berapa video klip sih yang dibuat oleh Ucup narsis? Ini menyebut dia Ucup narsis ya. Total ada 18 video klip. 18 video Iya. klip. Segimana ngefansnya sih Ucup ke Kla Project? Fans, kalau misalnya saya ditanya seberapa ngefans saya bisa dibilang Klanis sejati lah. Dari kecil, dari SMP lah, saya mengenal Kla sejak SMP. Gimana sih caranya biar kita itu fans itu nggak menghadap ke Kla, tapi gimana caranya agar personel Kla itu bisa noleh ke kita, gitu loh. Iya. Ini katanya ada yang mau memberikan sesuatu juga ya, siapa sih dari Klanis yang ada di sini? Oke, harapan untuk Kla ke depannya. Tetap eksis saja. Kita sudah menjadikan Kla itu sebagai kamus cinta kita, Mbak. Dibuka juga boleh kan Mas Towil? Boleh ya. Tugu Jogja. Nah ini Mas Towil ini juga ketua ontel Jogja ya. Sepeda. Paguyuban ontel jadi sepeda. Oke. Mas Towil terima kasih. Ini Klanis dari Jogja, dari Bandung, datang loh ke Jakarta. Ada apa dari sih rumah. arti Klanis untuk Kla Project?
Apa ya? Katon. Oke. Waktu kita tahun 2000 itu, pilihan kita tuh nggak banyak. Termasuk bubar. Termasuk Itu bubar tuh salah pilihan satu kita pilihan juga. ya. Nah, Klanis ini yang membuat pilihan bubar itu jadi dicoret. Terima kasih Klanis. Boleh saya minta lagi? Ya. Apakah Mas Ari bisa gabung lagi ke Club Project? Iya. Gepeng. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Club Project. Dan berikut adalah persembahan terakhir dari Club Project. Thank you, Mas. Angin yang membelai rengkuh kita di pantai, ku dekat dirimu dalam haru membiru. Kau tanya, masihkah rasa itu bertahta sekian lamanya kita tempuh jalan berdua. Seandainya dunia berhenti berputar, hati tetap ku jaga, tiada pernah ku ingkar. Bagiku semula cinta hanya kata, sampai kau datang jua dan memberinya makna. Jangan kau meragu akan arti hadirmu bagiku. Engkaulah bidadari satu untukku. Seandainya dunia berhenti berputar, hati tetap ku jaga, tiada pernah ku ingkar. Bagiku semula cinta hanya kata, sampai kau datang jua dan memberinya makna. Love me